Bapaknya ngasih 1 miliar. Kalau tidak ada ya berarti sama-sama uang pernikahan itu kan, betul nggak? Nah, berarti suaminya harus bertanggung jawab. Ya, dan Nia sekarang bagaimana? Harusnya dia ngantar makanan buat O itu kan suaminya. Ini nggak ada. Suaminya ngurus ibunya kan, mertuanya gitu. Makanya saya bilang udahlah amputasi aja. Ya, suaminya udah belum pegawai negeri juga tetap pasti kena hukuman, sanksi persoalan itu. Seorang suami itu tidak boleh kayak anak kecil, harus bertanggung jawab dan punya karisma. Ketika melihat celah ada yang tidak benar, harus mencegah, jangan sampai istrinya masuk penjara. Bukan membiarkan menikmati dan memanfaatkan keadaan di mana seorang budak cinta sehingga dia lolos, nggak bisa. Ya kan? Kita akan sodorkan bukti-bukti bahwa tanya aja, waktu dia menikah dulu, uang apa pakainya? Siapa yang menikmati? Suaminya bantu berapa sih? Kalau suaminya kaya kan ada buktinya, bapaknya ngasih 1 miliar. Kalau tidak ada ya berarti sama-sama uang pernikahan itu kan, betul nggak? Nah, berarti suaminya harus bertanggung jawab. Tapi untuk sekarang suaminya ini masih dalam proses pemeriksaan juga atau seperti apa? Saya nggak tahu. Jelas katanya suaminya Manado. Kalau dia ngomong kan nggak enak kan? Kalau saya ngomong, yang penting nyaris tak nampak. Hilang tanpa jejak ya Om ya. Harusnya kan suami istri itu kan hidup sepiring berdua, hidup mati bersama. Ya. Kalau ini masuk penjara, nggak nongol ya coba tunjukkanlah gitu. Minimal kita, oh ini orang baik nih. Ketika polisi mengganggu jangan suaminya baik. Tapi kalau suaminya nggak ada, gimana ya suaminya? Jangan, sama-sama dia menikmati kok. Sehebat apa dan segendut apa sih anak saya bisa makan uang miliaran itu? Ya kan, betul nggak? Paling banyak manusia ini makan sehari 3 kali. Tapi yang jelas, OI itu gaya hidupnya berbeda ketika anak-anaknya, teman-temannya OI punya suami ini makannya mewah-mewah semua. Dengan suami yang sekarang ini ya. Nikmati. Ada yang dibeli mobil, dibeli motor, ada lagi yang keliling keluar kota ke NTB ditraktir sampai 40 orang. Betul-betul kehidupan yang, ya kan? Nah, periksa aja. Kalau mengaku katanya Manado, mereka berpikir dengan pura-pura tidak mengetahui ATM ini seolah-olah mereka lolos gitu. Padahal kan sebenarnya justru itu menjeratnya OI melakukan penerimaan uang dengan menggunakan ATM suaminya kan. Jadi nggak ada alasan lagi lepas dari ini. Kalau mau lepas nanti di pengadilan sana jadi pertimbangan hakim, oh dia suami baik. Tapi kalau sekarang lepas nggak bisa, itu saran saya. Terserah nih dari hati atau OI mau marah sama saya ngomong apa adanya aja gitu. Saya nggak mau lihat terlalu kelihatan kayak pengacara jago yang bisa membela, membuat yang hitam jadi putih, yang benar jadi salah. Tidak. Saya mau bicara apa adanya aja. Kalau anak kita salah, kita selesaikan. Kalau dia nggak ada uang menggantikan, ya silakan masuk penjara. Ya? Penyamannya sendiri untuk anaknya seperti apa? Ya dia komunikasi, dan namanya juga punya anak kan dari zaman kita dulu kan. Saya bilang ini kan kesalahan kamu. Oh iya harus mengurusi anak, kamu ngurus cucu. Akhirnya peran dia mengurus cucu tidak ada. Karena peran dia mengurus cucu tidak ada, akhirnya nggak ada tanggung jawab. Akhirnya begini, terjadi persoalannya. Bukan antara dia dan anaknya, tapi persoalan antara dia dengan hukum, dengan orang-orang korban penipuan ini. Nah, jadi kalau misalnya ini sudah terjadi persoalan begini apa? Saya nggak menyalahkan Nia, mungkin karena Nia sibuk. Nia itu tidak sibuk dengan pekerjaan orang lain. Nia itu sibuk mengurus cucu dan anaknya. Nah, kebiasaan-kebiasaan buruk inilah yang saya nilai harus dirubah. Kalau sayang anak itu kan tidak harus dengan kasih sayang saja, tapi harus ada dengan hukuman. Nah, kan rata-rata anak manja, anak yang tergantung pada orang tua itu kan rata-rata kurang berhasil dan kurang sukses. Betul nggak? Agak beda lah. Ya, mungkin latar belakang. Sebenarnya kalau OI yang diminta diperiksa secara psikisnya sebenarnya terbalik. Justru saya minta Nia yang diperiksa secara psikis. Karena begitu cara dia memperlakukan anaknya, sayangnya. Kenapa? Mungkin waktu kecil dia kurang bahagia, sehingga ketika dia melihat anaknya, dia ingin anaknya lebih bahagia dari dia. Bisa jadi begitu kan? Sehingga diajari bagaimana perilaku menyayangi anak. Kalau dulu kan masa lalu juga kita lihat, kalau disuruh pilih mati suami atau mati anak, dia bilang mati suami. Berarti saya nggak mau mati gara-gara pilihan. Betul kan? Nah, tapi ternyata setelah kami berpisah, apa yang saya omongin itu terjadi. Nah, tapi saya tidak akan mengatakan rasain lo, tapi menurut saya
Ini bagian dari kehidupan. Harus kau dapati ketika kita berpisah. Sekarang kita bersahabat. Nah, kalau kita bersahabat kan berarti kita nggak apa-apa saling memberi nasihat kan. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran dan hikmah penting diambil, bukan hanya apa kisahnya orang, tapi kenyataan yang ada pada Nia dan Oi. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Farhan.